Memang kami panggil yang bersangkutan sebagai saksi, gitu kan. Kami sudah lakukan pemanggilan itu secara patut dan sah sesuai dengan alamat yang kami miliki sesuai dengan administrasi kependudukan, gitu ya. Tapi memang alamat tersebut yang bersangkutan tidak ada di tempat, begitu kan. Artinya apa? Upaya KPK untuk melakukan langkah-langkah hukum itu dilakukan, ya, ketika kemudian orang ini mangkir sebagai saksi. Oleh karena itu kan beberapa kesempatan kami sampaikan bahwa saksi itu merupakan kewajiban hukum, gitu kan, sehingga seharusnya kemudian dia konfirmasi kepada KPK. Nah, apakah kemudian KPK berhenti? Tidak, saya katakan tidak. Kami terus lakukan upaya-upaya ke depan. Nanti seperti apa? Saya kira ya tunggu nanti perkembangannya. Sepenting apa sih Pak Dito Mahendra nyampe dipanggil 3 kali dan apakah ada uang TPPU-nya Nur Hadi itu ngalir ke dia atau gimana gitu Pak? Terkait dengan materi tentu tidak bisa kami sampaikan. Tapi yang pasti ketika seorang saksi dipanggil oleh tim penyidik KPK, kami pastikan keterangannya sangat dibutuhkan di dalam perkara tindak pidana pencucian uang dengan tersangka NHD ini, begitu ya. Artinya ketika kami membuktikan TPPU itu kan aliran uang yang diduga kemudian diterima oleh tersangka, yang kemudian berubah bentuk menjadi nilai ekonomis, termasuk begitu ya, apakah kemudian ada kerjasama dengan pihak-pihak lain ketika kemudian melakukan tindak pidana pencucian uang tersebut. Saya kira sudah jelas poin. Tentu siapapun ketika kemudian mengetahui keberadaan dari saksi ini, kami sangat berharap agar bisa sampaikan kepada kami, kepada KPK, karena tentu kami tidak diam, kami juga terus lakukan upaya-upaya pencarian terhadap saksi ini, begitu ya. Kemudian yang kedua, perlu juga sebagai pemahaman bersama ya, bahwa saat ini kan yang bersangkutan sebagai saksi, bukan sebagai tersangka. Tentu perlakuannya kan berbeda ketika kemudian pencarian terhadap seorang tersangka. Begitu. Ini kan saksi ya, yang bersangkutan untuk memperjelas dugaan perbuatan dari tersangka NHD di dalam TPPU-nya. Ya, memang kami panggil yang bersangkutan sebagai saksi, gitu kan. Kami sudah lakukan pemanggilan itu secara patut dan sah sesuai dengan alamat yang kami miliki sesuai dengan administrasi kependudukan, gitu ya. Tapi memang alamat tersebut yang bersangkutan tidak ada di tempat, begitu kan. Artinya apa? Upaya KPK untuk melakukan langkah-langkah hukum itu dilakukan, ya, ketika kemudian orang ini mangkir sebagai saksi. Oleh karena itu kan beberapa kesempatan kami sampaikan bahwa saksi itu merupakan kewajiban hukum, gitu kan, sehingga seharusnya kemudian dia konfirmasi kepada KPK. Nah, apakah kemudian KPK berhenti? Tidak, saya katakan tidak. Kami terus lakukan upaya-upaya ke depan. Nanti. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.